Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kembali berjumpa bersama kami di UC atau Ubay Channel. Kali ini saya akan menceritakan dua tempat wisata yang berada di Kampung Paku Haji RT 02 RW 06 Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang sering viral dan sering ramai dikunjungi oleh orang-orang ketika hari Lebaran. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan melangkah kepada pembahasan makam salak yang sudah sering saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Makam salak ini memang sering ramai dikunjungi oleh para peziarah ketika hari raya Idul Fitri. Nah guys, ini merupakan cuplikan hari pertama ketika makam salak ini dibuka, tepatnya pada hari raya Idul Fitri atau hari pertama. Jadi suasananya masih terpantau cukup ramai dan tidak membeludak kalau hari pertama. Misalkan teman-teman ingin berkunjung ke area makam salak ini, bisa berkunjung di hari pertama karena suasananya lebih tenang. Kalau misalkan berkunjung di area makam salak ketika hari kedua, maka suasananya akan padat. Usai menjalankan ibadah puasa Ramadan, bagi umat muslim biasanya mengunjungi makam keluarga, makam orang tua, dan makam para leluhur sudah menjadi tradisi di hari raya Idul Fitri. Salah satu makam yang ramai dikunjungi para peziarah yakni makam salak yang terletak di Kampung Paku Haji RT 02 RW 06 Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Menurut pemantauan kami, pada hari kedua Lebaran, peziarah cukup ramai dan sangat membeludak sehingga bisa memenuhi area-area yang berada di makam tersebut. Umumnya, para peziarah itu berkelompok dan menuju makam-makam leluhurnya masing-masing. Sementara itu, area di luar pemakaman dijadikan tempat berjualan. Para penjual jajanan dan mainan hingga kebutuhan rumah tangga pun terdapat di sini, sampai-sampai menyerupai pasar kaget atau pasar malam yang biasanya sering terjadi di area-area sekitar kita. Setiap orang yang berkunjung ke makam salak pastilah memiliki kisah-kisah cerita yang menarik di dalamnya. Contohnya seperti saya pribadi, ketika mengunjungi makam salak ketika waktu saya kecil, saya sering membeli tembakan dan sering memungut obat-obat tembakan di sana. Dan dulunya area makam salak juga memiliki satu tempat wisata, yakni Masjid Menara. Nah, Masjid Menara ini dulunya sering dibuka ketika hari raya Idul Fitri. Namun ketika tahun 2006 masjid ini harus ditutup karena mengingat kondisinya yang sudah miring. Masjid ini bernama Masjid Al-Masudin Tamsi yang terletak di tengah-tengah Kampung Paku Haji. Dan masjid ini dulunya sering digunakan untuk berperang tembakan di atas menara tersebut. Dan ternyata guys, banyak orang-orang yang memiliki kisah tersendiri di atas menara masjid tersebut. Kalau Anda punya kisah juga di menara masjid tersebut, silahkan komen ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kapang ide yang tahu dia. Iya, kapang ide yang tahu dia. Ulah mudik. Tetap kasih. Mudik lah. Mudik. Macet. Macet. Ayo baik. Dadah. Menurut situs langitbantenblogspot.com, makam salak ini sudah ramai dikunjungi para peziarah sejak zaman penjajahan. Dahulu,
Para pedagang menggelar dagangannya di area dalam pemakaman, bukan di dalam makam, tapi di area makam ya. Kalau di dalam pemakaman mungkin akan sulit dan akan sempit, karena masa iya kita gelar dagangan di area kuburan, kan kagak bisa ya. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1980, tokoh setempat yakni Kiai Haji Junawi dan Ki Madsuni melarang para pedagang untuk berjualan di area dalam pemakaman karena dapat mengganggu para peziarah yang sedang khusyuk berziarah ke makam-makam orang tua atau para leluhur mereka. Pemindahan pedagang keluar area pemakaman mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik dari para pedagang itu sendiri ataupun para pemilik tanah di sekitar area pemakaman. Namun akhirnya mereka menerima dengan lapang dada setelah dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut. Baik guys, setelah kita menceritakan tentang makam salak, mari kita akan meluncur ke tempat wisata selanjutnya yang berada di Kampung Paku Haji. Baik kawan, inilah alasan saya tidak meliput kegiatan makam salak di hari kedua, karena saya di hari kedua menjadi karyawan parkir di Waterboom Tirta Kencana Eleven. Dan Waterboom ini terletak di Jalan Baru Sentiong Adis, Kampung Paku Haji, RT 02 RW 06, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan biasanya para pengunjung yang sudah mengunjungi Waterboom ini di hari pertama dan hari kedua lebaran biasanya langsung pergi ke makam salak untuk makan bakso. Selain untuk tempat berwisata air, Waterboom Tirta Kencana Eleven ini juga menyediakan aula atau gedung serbaguna untuk berbagai kegiatan acara seperti acara pernikahan, acara rapat, acara wisuda, acara peresmian, dan acara-acara besar lainnya. Dan aula serbaguna ini berkapasitas 800 orang serta sudah dilengkapi AC untuk menambah kenyamanan para penggunanya. Waterboom Tirta Kencana Eleven ini juga dilengkapi berbagai wahana seperti wahana untuk balita, anak-anak, remaja, dan orang-orang dewasa. Waterboom Tirta Kencana Eleven juga mempunyai beberapa kolam renang, di antaranya kolam atlet, kolam arus, kolam untuk anak-anak, kolam untuk remaja, dan kolam untuk orang dewasa juga ada. Di area kolam renang Waterboom Tirta Kencana Eleven juga sudah difasilitasi oleh berbagai macam wahana, mulai dari perosotan bumerang sampai perosotan anak kecil juga ada di sini. Biasanya harga tiket masuk untuk hari Senin sampai hari Sabtu berkisar Rp30.000, dan khusus untuk hari Minggu dan hari-hari besar lainnya biasanya Waterboom ini mematok dengan harga Rp35.000, cukup terjangkau untuk semua kalangan. Waterboom ini juga sama halnya dengan makam salak, sering membeludak ketika hari raya Idul Fitri, dan parkiran pun terkadang tidak mampu untuk menampung kendaraan-kendaraan para pengunjung yang berkunjung ke area Waterboom Tirta Kencana Eleven. Dan Anda juga tidak perlu khawatir untuk mencari makanan di area Waterboom, karena Waterboom ini sudah menyediakan warung-warung untuk Anda semuanya.